Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Ibu Junita Simorangkir dalam pembelajaran Matematika kelas 9. Materi kita hari ini masih tentang transformasi, khususnya kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi ya. Bagaimana kelanjutan video ini? Ayo kita simak. Pergeseran atau translasi. Pengertian pergeseran itu atau translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi biasanya ini rumusnya P, X, Y ini posisi benda pada awalnya, posisi titik posisi titik pada awalnya. A dan B itu seberapa jauh nanti titik itu digeser. Ini A sebagai X, B sebagai Y. Maka ini nanti X tambah A, ini lihat posisinya, Y tambah B, ini pasangannya. Lalu kalau kita gambarkan di koordinat kartesius lengkapnya begini, ini kan sumbu X, inilah, ini awalnya, ini akhirnya, ini hasil akhirnya ya. Tapi jarak yang dihasilkan oleh A tadi sesuai dengan sumbu X, ini titik pertama, ini posisi pertama, ini posisi terakhir ya, di X sesuai sumbu X. Kalau sesuai sumbu Y berarti B, ini awalnya, ini akhirnya, ini jarak B nya. Inilah posisi terakhir benda A titik setelah digeser, maka kita sebut P aksen. Ini X-nya menjadi X aksen, Y-nya menjadi Y aksen. Ini rumus umumnya tadi ya. Jadi tinggal X-nya, kalau mencari posisi terakhirnya ya, X-nya tambahkan dengan A, Y-nya tambahkan dengan B. Sejauh berapa nanti ini? Itu aja ya. Oke, ini perhatikan, ini posisi awal. Jika X-nya ini terhadap sumbu X ya, A adalah komponen translasi terhadap sumbu X. Jika dia ke kanan berarti A-nya positif. Jika dia ke kiri ya, bergeser ke kiri berarti A-nya negatif. Demikian juga terhadap sumbu Y, jika ya bergeser ke atas berarti nilai B nanti, nilai B menjadi positif ya. Tapi kalau bergeser ke bawah ini berarti nilai B-nya nanti menjadi negatif. Lalu ini contoh sederhana gambar translasi. Ini kalau di koordinat kartesius itu digambarkan sebuah bangun datar. Jadi biasanya bergeser, bentuk dan ukurannya tidak berubah ya. Ini hanya titik ini bergeser, ini titik ini bergeser kemari, titik ini bergeser kemari. Sekali lagi, bentuk dan ukuran tidak berubah. Ini ada 3 contoh ini. Kalau digambar koordinat kartesius, yang pertama yang ini untuk A ya, ini soalnya, ini jawabannya untuk A. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Dari mana kita dapat ini? Negatif 5 tambah 3 ya, dan ini negatif 2. 1 tambah 3, 4, karena ini nilai A dan B nya di rumus kita tadi. Lalu soal nomor 2 ya, 2 tambah 2, 4, 2 tambah negatif 4, negatif 2 ya. Ini yang C. Negatif 4 tambah 0, negatif 4, negatif 1 tambah negatif 4 menjadi negatif 5. Jadi ini gambar untuk bagian A, ini gambar untuk bagian B, ini gambar untuk bagian C. Itu kalau disuruh kita menggambar ya. Yang berikut ada beberapa contoh soal ini, gampang ya. Ini pertama translasi pada titik. Jika posisi awalnya A itu di koordinat kartesius 2, negatif 8 ditranslasikan terhadap inilah tadi nilai A, inilah nilai B. Maka tinggal 2 ditambah 2 menjadi ini ya, 2 tambah 2
4. Ini posisi awal tadi, 2 negatif 8. Inilah posisi akhir. Ya, 2 tambah 2, 4. Ini ya, 2, ini dari sini, maaf, 2 tambah 2, 4. Lalu negatif 8 tambah negatif 5. Ya, ini negatif 8 tambah negatif 5. Ya, berarti negatif ketemu negatif berarti menjadi negatif 13. Maka posisi setelah ditranslasikan 4, negatif 13. Yang berikut masih sama dengan soal yang tadi ya. Nah, 2 posisi awal 2, negatif 5 ditranslasikan oleh 3,1. Maka tinggal tambahkan 2 tambah 3, 5. Negatif 5 tambah 1, negatif 4. Ya. Yang berikut, bayangan dari titik B jika ditranslasikan oleh T, A, B adalah B aksen. Inilah hasil akhirnya. Nah, yang ditanya 2A tambah B. Ini kan belum diketahui. Ya, jaraknya berapa digeser? Belum tahu, ya. Jadi tinggal tetap masukkan 9 tambah A sama dengan min 4. Kan gitu ya. 9 tambah A sama dengan min 4. Ini dia. 9 tambah A min 4. Maka seperti biasa mencari A-nya tinggal balikkan. Ini menjadi negatif ke sana kan? Maka A adalah negatif 13 ya. Sekarang ini negatif 2 tambah B sama dengan 3. Ya, negatif 2 tambah B sama dengan 3. Tetap rumus yang tadi kita jalankan. Maka mencari B ini pindah ke kanan menjadi positif. Berarti B sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka yang ditanya 2A tambah B berapa katanya. Tinggal masukkan. A-nya tadi 13, B-nya tadi 5. A-nya negatif 13, B-nya 5. Maka 2 kali negatif 13 tambah 5 adalah negatif 21. Baik, yang berikut, bayangan dari titik C oleh translasi min 1, min 4 adalah C aksen 4, min 1. Jadi yang ditanya adalah posisi awal. Nah, posisi awal yang ditanya ini. Jadi kalau dari depan ke belakang ditambahkan, dari belakang ke depan dikurangkan, kan begitu. Ini dari belakang kita berjalan ini kemari. Jadi ini C aksen sama dengan X kurang 1 ya. X kurang 1, atau kalau dari depannya, dari depan ini kan X, Y tadi di sini misalnya posisi awalnya kan. Di sini posisi C, X kurang 1 sama dengan 4. Kan begitu ini kan, ini belum tahu kita berapa ini di sini. Pokoknya ini X, Y kan begitu kan. X kurang 1 karena negatif 1. Sebenarnya X tambah negatif 1 sama dengan 4 begitunya. Selanjutnya Y, ini kan X, Y di sini kan. Y tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi. Cari nilai X, cari nilai Y. Maka posisinya C-nya itu X, Y adalah 5,3. Mudah ya. Translasi pada garis contoh yang berikut ini, tentukan persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 3 yang ditranslasikan dengan min 4,1. Jadi misalnya itu titik awalnya X, Y. Ya, pada garis Y sama dengan 2X kurang 3. Jadi ini tadi posisi awal X, Y. Ini ya jaraknya tadi, jarak pergeseran min 4,1. Ini kita masukkan kemari. Jadi X ini X aksen ini menempati posisi X aksen. X aksen sama dengan X kurang 4 ya. Y jadi cari dari sini nilai X ya, dari persamaan ini. Jadi X sama dengan ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan ya, aljabar ya. Maka X sama dengan X aksen tambah 4. Nah sekarang ini menempati posisi Y aksen kan begitu. Jadi Y aksen sama dengan Y tambah 1. Maka nilai Y adalah Y aksen kurang 1. Sekarang kita substitusikan terhadap garis tadi. Ya, persamaan garis Y aksen kurang 1
sama dengan 2 kali X aksen tambah 4 kurang 3 ya. Y ini siapa? Ya, yang ini tadi ini. Ya, Y ini kan persamaan awalnya tadi, garis itu Y sama dengan 2X kurang 3. Jadi setiap Y ya gantikan dengan Y aksen kurang 1. Inilah dia posisinya. Ya, sama dengan 2 kali X siapa kita masukkan? X adalah X aksen tambah 4. Ya. Tambah ini kurang 3. Ini, kurang 3. Lalu kita selesaikan. Y aksen kurang 1 sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali 4, 8. Kurang 3. Ini memang soalnya tadi kurang 3. Maka Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 8 kurang 3 tambah 1 sama dengan 6. Maka persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 2X tambah 6. Ya. Yang terakhir, bayangan dari garis 2X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0 oleh translasi min 3,1 adalah. Jadi ini X kurang 3, Y tambah 1 sama dengan X aksen tambah Y aksen. Ya. Ini min 3 ya, ini 1. Ini posisinya di sini ya. Ini X kurang 3, Y tambah 1 sama dengan X aksen. Sama rumus yang tadi masih kita pakai ini ya. Maka X kurang 3 ya sama dengan X aksen ya. X kurang 3 sama dengan X aksen. Ini. Maka cari X dari sini seperti tadi. X sama dengan ya, X aksen tambah 3. Ya. Lalu ini kan pindah ke kanan menjadi tambah 3. Y tambah 1 sama dengan Y aksen. Ini. Y tambah 1 yang ini sama dengan Y aksen. Ini yang saya tuliskan ke bawah ini ya. Maka dari sini Y sama dengan ini pindah ke kanan, satunya menjadi negatif 1. Maka Y sama dengan Y aksen kurang 1. Substitusikan ke 2X kurang 3Y tambah 5 ya. Ini persamaan garis tadi. Ya, masukkan setiap X, masukkan ini ke persamaan itu, setiap Y masukkan ini. Maka 2 kali X, X nya X aksen tambah 3 kurang 3Y, Y nya adalah Y aksen kurang 1 tambah 5 ya. Ini 5 sama dengan 0, kalikan ke dalam 2X aksen, 2 kali 3 6, min 3 kali Y, min 3Y aksen, min 3 kali 1 min 1 3 tambah 5, 2X aksen ini kurang 3Y aksen, ini min 6 tambah 3 tambah 5 sama dengan 14. Maaf, 6 tambah 3 tambah 5 sama dengan 14. Jadi bayangan dari 2X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0 adalah 2X kurang 3Y tambah 14 sama dengan 0. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu masih tetap semangat untuk belajar di rumah dan jaga tetap kesehatan, tetap di rumah dan salam sehat.